بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, hafizakumullah. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Yang kurang dari kita, syukurnya kurang. Dan yang paling sering yang tidak dianggap nikmatnya dianggap banyak, padahal sebetulnya kenikmatan jauh lebih banyak daripada selain kenikmatan. Makanya di majelis yang mulia ini senantiasa kita diingatkan untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita, qudwah, uswah yang tidak ada bandingannya sampai nanti hari kiamat. Tanpa Rasulullah kita tidak akan bisa mengenal Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selama di dunia ini sampai nanti diwafatkan kokoh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya pada malam hari ini, ingatnya pagi. Pada malam hari ini untuk mengisahkan tentang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika wafatnya arsy-Nya Allah itu bergoncang. Ya, kalau masjid ini tiba-tiba kita sedang majelis seperti ini, kemudian tiba-tiba goncang, ada apa biasanya? Ada gempa. Ya. Tapi ini ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika wafat dan diwafatkan oleh Allah, arsy Allah itu sampai bergoncang. Ini menunjukkan tentang manaqib, keutamaan dan kemuliaan sahabat ini yang bernama siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ada banyak Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalau hari ini kita akan baca tentang seorang sahabat namanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Yang pertama kita akan membahas tentang keislaman Sa'ad bin Mu'adz. Ini penting, ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah termasuk pemimpin, ya, sebuah kabilah besar di kota Madinah dulu sebelum hijrah. Disebutnya apa? Yathrib. Ya, Yathrib. Ada satu kabilah namanya Aus. Namanya apa? Aus. Kalau orang kita Aus, ini Aus, ya, disingkat, hanya dibuang jadi Aus. Nah, ini nama kabilah namanya Aus. Dan pemimpinnya itu adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah di kota Mekah dan selalu dihambat, bahkan tidak ada pergerakan. Makanya apa yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW? Setiap kali ada jamaah haji yang pergi ke Mekah, itulah yang menjadi prospek dakwahnya siapa? Rasulullah SAW. Tahun haji pertama, ya, yang beriman berbaiat kepada Rasulullah SAW jumlahnya hanya 13. Ya. Jadi jangan berharap pengajian baru mulai ingin langsung banyak, nggak mungkin. Ya, yang penting apa? Istiqomah aja dulu. Yang penting apa? Istiqomah.
Apalagi kalau umpamanya kita pengurusnya aja nggak betah, nah itu susah tuh. Ya, jadi orang yang pengurus DKM ini harus paling sabar, ya, dan kabarkan berita gembira. Ini sejadah-sejadah ini, ya, nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dulu fulan ini setiap malam Senin umpamanya, setiap hari Ahad pagi itu ngaji, ya Allah. Bahkan jangankan nanti di akhirat ketika kita meninggal, itu bumi yang tempat kita melakukan ibadah dengan pintu langit itu apa? Menangis, merasa kehilangan atas meninggalnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama, kenapa bumi itu menangis? Karena yang biasanya sujud bumi itu tahu, oh ini bapak fulan sholat maghrib nempel. Itu begitu meninggal hari pertama dia mencari, ini kemana? Ya. Yang agak rugi dan rugi sekali orang yang belum pernah beribadah, ya. Jangankan bumi saja, jangankan bumi dan langit, itu tidak ada yang menyesali kepergiannya. Tapi ini kita mudah-mudahan nanti ketika meninggal, selain keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan siapapun yang merasakan kebaikan kita, mereka menangis merasakan kesedihan. Tapi juga apa? Bumi dengan langit, tempat naiknya amal kita, juga mereka akan merasakan apa? Kehilangan. Makanya ini adalah berita gembira bagi kita, mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk bisa tetap beribadah dalam kondisi apapun dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian tahun berikutnya direkrut sampai yang ikut dengan bai'ah Aqabah yang kedua itu jumlahnya 73 orang. Ya, 73 orang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan dengan janjinya kepada Rasulullah bahwa kami penduduk kota Madinah, kalau engkau datang ke Madinah akan kami apa? Akan kami jaga hartanya, jiwanya, agamanya. Nah, itu janji mereka, sumpah setia kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Beberapa tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutuslah seorang pemuda yang kemarin kita ceritakan, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini datang plus menginapnya, tempat pengajiannya ngaji hanya berdua. Bayangkan ini masjid kita ini pernah nggak ada pengajian yang hadir cuma 2 orang? Oh, kayaknya nggak mungkin. Nggak, kata DKM sudahlah, ini kita bubarkan saja. Kali ini bayangkan, ini pengajian yang hadir hanya apa? 2 orang, ustadz dengan mustaminya 1, tapi jalan. Ya, kenapa? Karena ini kebaikan. Jadi kebaikan mau sedikit mau banyak jalan saja. Karena yang dinilai itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang hadir di majelis ini? Yang pertama gurunya, ustadznya yang diutus oleh Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair. Yang kedua, ya, yang kedua ini penduduk asli orang Madinah, termasuk di antara 73 orang yang tadi berbaiat, namanya As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah ini sama-sama satu sepupuan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi begitu di kota Madinah rame, itu ada pengajian yang isinya siapa? Ustadz Mus'ab. Wah, geger nih, ya. Kemudian pemimpin kota Madinah, ya, dan termasuk ini pemimpin Aus ini, saat ini dia mulai apa? Gerah. Ya, kita saja umpamanya biasanya di sini nggak ada kegiatan, tiap malam ada acara terus, minimal kan bertanya-tanya, ya kan? Nah, ini penduduk Madinah. Akhirnya apa? Sa'ad bin Mu'adz dia mau datang sendiri, cuman gak enak. Sama-sama apa? Ini As'ad bin Zurarah ini anak bibinya. Jadi kalau umpamanya kita bubarkan sendiri kan gak enak. Apa yang dia lakukan? Diutuslah salah satu di antara orang terkemuka, namanya Usaid. Ya, jadi mirip ini. Yang ngaji pertama namanya As'ad, yang nyuruh membubarkan pengajian namanya Sa'ad, yang diutus untuk membubarkan namanya siapa? Usaid. Ya, ini luar biasa, ya. Tapi kita kalau menemukan orang yang seperti ini harus husnudzon, yakin kepada Allah selama dia masih hidup, masih ada peluang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalipun orang kafir sebelum dia meninggal masih ada kemungkinan untuk mendapatkan hidayah, ya. Akhirnya apa? Berangkatlah Usaid
menemui majlisnya Mus'ab dengan As'ad bin Zuror, ya. Ketika sampai langsung marah-marah. Ini apa-apaan ini? Orang pendatang baru di kota Madinah sudah bikin majlis taklim, ya, bubarkan. Bubarkan. Nah, apa? Inilah para dai, para dakwah, bukan hanya lewat pengajian, ceramah, bahkan apapun kita mengajak kebaikan harus sabar dan tidak boleh orang melawan dengan kekerasan, kita lawan dengan kekerasan. Lihat lawan kita. Kalau dia yang bisa disentuh akalnya, sentuh akalnya. Kalau yang bisa disentuh hatinya, sentuh hatinya. Nggak bisa disentuh apa-apanya, tampilkan akhlak yang baik. Pasti itu. Orang seburuk apapun melihat akhlak itu nggak bisa. Makanya Rasulullah susah. Sampai orang penduduk Mekah itu bilang, mereka kumpul. Ya, mereka kumpul. Ini bagaimana caranya supaya dakwah Rasulullah itu nggak berkembang? Kata mereka, sudah, sebut saja setiap kali musim haji, biarlah penduduk Mekah yang sudah beriman sudah kadung. Tapi nanti orang-orang yang selain kota Mekah itu, setiap pintu-pintu masuk sampaikan kepada mereka, itu ada seorang Muhammad di kota Mekah itu, dia berdakwah, katakan bahwa dia itu sahir, penyihir. Ya, kata yang lain, dia bukan penyihir kok, kata-katanya bisa dipahami. Kalau penyihir kan nggak bisa dipahami itu. Ya apa? Simsalabim ada kadabra itu apa tuh dulu? Ada yang paham gak itu apa? Karena mereka juga sama itu, orang biasanya kalau penyihir nggak paham itu. Makanya kita kalau di ruqyah harus jelas tuh ayatnya yang dibaca apa. Kalau ada umpamanya judulnya ruqyah, tapi yang dibaca nggak jelas, pulang itu kemungkinan nih sahir. Kalau sahir itu pasti nggak dipahami. Ya, banyak lagi itu apa? Ya, kata-kata. Tapi kalau ruqyah jelas, bacanya umpamanya Al-Fatihah, ya kan? Ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, nah itu jelas. Nah, itu masyhur. Tapi kalau yang nggak jelas sudah tinggalkan. Apalagi dulu di Surabaya ada ruqyah pakai batu. Orang ngantri, cemplung gitu, ya. Bahkan sampai apa? Berhari-hari harus nunggu antrian. Nah, itu bukan termasuk yang masyhur, ya. Kalau yang masyhur harus jelas. Akhirnya apa? Kata Mus'ab, boleh nggak saya bacakan risalah yang diperintahkan kepada saya, dan setelah itu kalau engkau suka boleh ikut, kalau nggak suka saya akan pergi. Nggak apa-apa, nggak usah marah-marah, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Kalau umpamanya suka, ridho dan dianggap baik, boleh ikut, tapi kalau enggak, sudah, nggak apa-apa, nanti saya pergi. Akhirnya, dia, nih ada orang mau diusir kok malah baik-baik, ya. Kata dia, sudah, bicara. Akhirnya apa? Bacakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, ya. Dan penduduk Mekah dan Madinah pada saat itu, mereka termasuk yang menguasai betul bahasa Arab. Dan orang yang mengetahui bahasa Arab termasuk bahasa Indonesia, kalau ada orang pembukaan pakai pantun, semua hurufnya itu i, oh ini pasti dia menguasai bahasa. Ya, ini Mus'ab bin Umair dibacakan ayat, dan hampir ayat Al-Quran itu semuanya nadanya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan sama. Ya, Al-Falaq umpamanya, ya, semuanya qalqalah itu mantul semua. Itu sebetulnya adalah bagian daripada apa? Ketinggian bahasa Al-Qur'an. Ya, didengarkan ini Usaid bin Khudair, ya. Usaid bin Khudair yang tadinya marah-marah, dia malah bilang apa? Ma'azaba hadzal kalam wa ma ahsanahu. Oh, betapa elok dan indahnya ungkapan yang kau sampaikan itu tadi. Saya belum pernah mendengar ada ungkapan seperti ini. Padahal mereka termasuk yang ahli apa? Bahasa. Apa? Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal dinil jadid. Kira-kira kalau saya tertarik mengikuti agama ini, apa yang harus saya lakukan? Di sini baru start pointnya, di sini Mus'ab sudah apa? Dapat. Ya. Jadi kalau kita dakwah nggak perlu marah-marah. Ya, apalagi kalau ada dakwah marah-marah, itu orang sebelum dakwah dia sudah kabur duluan. Dakwah itu yang penting kita sampaikan caranya yang terbaik. Kalau di kalangan intelektual berarti sentuh akalnya. Kalau di kalangan umum, ya sampaikan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu dimanapun selama bumi Allah itu sama. Manusia memiliki fitrah yang sama karena diciptakan oleh Rabb yang sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Apa kata Mus'ab bin Umair? Kalau engkau tertarik ikut dengan agama yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad SAW, caranya gampang. Apa? Tasin, mandi dulu. Ya, nah, makanya ini termasuk walaupun tidak harus. Ya, kalau orang takut umpamanya dia belum begitu kuat, khawatir kalau nunggu mandi dulu malah dia berubah pikiran. Sudah, yang penting syahadat aja dulu. Ya, tapi yang paling afdal memang ini urutannya. Tasin, mandi, wa tutahhir saubaka, termasuk baju-bajunya. Ya, orang sebelum Islam kan mereka nggak punya konsep toharoh. Bajunya bersih, tapi kalau najis percuma. Nah, tapi di sini apa? Tutahhir saubaka, sucikan pakaianmu. Walaupun kotor, lusuh, tapi kalau suci itu bisa dipakai untuk apa? Ibadah. Summa tashhadu syahadatal haq, kemudian kau setelah mandi pakai baju yang suci, ucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Kemudian sunnah juga setelahnya ini apa? Wa tarka'u rak'ataini lillah, setelah syahadat salat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'u minka qaribun, dan bahkan ya Allah, ini makanya dai harus menyiapkan ya. Jangan sampai umpamanya ada yang datang di sini ke masjid, orang mau masuk Islam, kita nggak siap. Itu harus jadi pukulan besar tuh. Karena di beberapa masjid ada orang tertarik Islam, pas datang ke masjid nggak ada yang siap untuk mengislamkan. Ini harus kita pikirkan itu. Ya, dan ini kayaknya banyak yang nggak memikirkan. Saya menemukan beberapa ustaz pernah kami. Ya, ada yang mau masuk masjid, kami juga bingung harusnya gimana. Tata caranya itu, kalau mau pakai urutan, suruh mandi dulu, ya, ganti baju kalau perlu masjid ini siapkan 1 setel, 2 setel, atau pakai sarung apa saja lah, baju yang layak, yang penting apa? Suci, kemudian ucapkan syahadat, suruh sholat. Sholatnya gimana? Dia nggak hafal Fatihah, sudah dia bisa mengucapkan Bismillah, baca saja Bismillah dari awal sampai akhir. Hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah, baca saja apa? Alhamdulillah dari awal sampai akhir. Setelah itu baru secara bertahap kita ajarkan apa? Nah, tata cara bagaimana bacaan-bacaan sholat yang diajarkan kepada kita. Ya, ini kata Mus'ab, di dekat kami ini sudah disiapkan air. Kalau engkau mau masuk Islam, silahkan mandi dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. Yang agak repot ini orang datang sudah siap masuk Islam, kitanya nggak siap. Khawatir keburu apa? Ditarik lagi oleh setan. Yang dosa berarti siapa? Nah, kita. Maka ini sekarang sudah saya kasih tahu ya. Kalau ada yang masuk Islam nggak perlu pikir, saya bukan ustaz, nggak apa. Ya, yang penting tuh tata caranya kalau mau pakai urutan, suruh mandi, pakai baju yang suci, kemudian suruh syahadat, suruh sholat, sudah. Nggak perlu ustaz siapapun, yang penting mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia muslim. Jangan sampai kehilangan kesempatan, ya. Ya mas sekalian, hafizakumullah, Usaid masuk Islam, kemudian dia pulang, laporan kepada bosnya siapa? Sa'ad bin. Ya, ini mudah-mudahan ya Allah membayangkan ya, orang muslim itu hidupnya beda dengan orang kafir. Ya, termasuk mukanya, ya mukanya kalau pandangan mata kita bersih, nggak pernah maksiat, itu beda. Antara yang muslim dengan yang kafir itu beda. Ya, ini dia balik. Ketika dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, dan kaum-kaumnya yang sedang berkumpul menunggu jawaban, ya, karena apa? Mereka terbiasa hidup kabilah itu sistemnya apa? Kalau mau nyerang, nggak langsung serang dulu, tunggu siapa? Pemimpinnya. Makanya mereka nunggu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Begitu pulang, apa? Dilihat mukanya Usaid itu, kata mereka ini yang kafir ya, kok mukanya berbeda ketika kamu berangkat dengan ketika kamu apa? Pulang. Makanya ini orang yang sering ibadah, sering sujud, mukanya harus berbeda. Jangan sampai kita sering ibadah malah di hadapan orang lain sering ngerut tuh. Ntar nanti orang, ini dia ahli jamaah kok tiap ketemu nggak pernah senyum gitu. Nah, ya, harus justru orang yang rajin ibadah itu ketika keluar dari masjid ini mukanya berbinar-binar, sehingga orang yang susah melihat kita saja jadi apa? Jadi ringan gitu. Karena apa? Kita membawa cahaya. Karena kita sudah apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Salat. Ya. Makanya termasuk kata para ulama, mengapa Islam dari abad, ya khususnya setelah jatuhnya khilafah Islamiyah hancur? Karena 2.
su'ut tabligh wa su'ut tatbiq. Ketidakmampuan kita mengamalkan Islam dengan baik, dan yang kedua, ketidakmampuan kita mendakwahkan Islam. Karena kalau kita bisa mengamalkan Islam tanpa dakwah pun, itu orang akan tertarik apa? Kepada Islam, ya. Makanya ini mudah-mudahan setiap kali kita nih mau ketemu orang, kalau perlu harus latihan depan cermin, ya, senyum. Saya kadang-kadang suka ditegur oleh orang, kok sedang ceramah teriak-teriak penjelasannya marah, tapi mukanya selalu nampak tersenyum. Karena saya memang selalu dia marah apapun kalau bisa senyum. Karena kita marahnya bukan karena untuk diri sendiri, marahnya karena memang perlu marah gitu. Kan ada tema-tema tertentu kadang-kadang ceramah harus apa? Mengangkat suara gitu. Tapi pas dilihat ini, kok saya sambil senyum. Nah, ini karena kita sering latihan apa? Nah, selalu tersenyum, ya. Dan orang yang selalu tersenyum selain ibadah, menurut penelitian itu biasanya apa? Awet muda. Karena apa? Otot-ototnya itu selalu tidak tegang, ya. Nah, ini harus biasakan. Pulang, kemudian dikatakan wajahnya berbeda. Apa yang kau katakan? Saya sudah ingatkan dan saya sudah sampaikan, tapi menurut saya ini biasa-biasa aja, nggak ada masalah dakwahnya. Tapi saya mendengar anak bibimu itu siapa namanya tadi? As'ad bin Zurarah itu sedang diintai oleh satu kabilah di luar Madinah, dan itu dia akan dibunuh. Akhirnya Sa'ad karena masih kabilah, dia nggak terima walaupun beda keyakinan. Kalau anak bibinya mau dibunuh, dia marah. Padahal sebetulnya ini adalah jebakan, ya, supaya apa? Sa'ad bin Mu'adz hadir di majelisnya dan mendengarkan penjelasan, karena selama ini yang disampaikan semuanya adalah pembusukan atau istilah kita sekarang disebut dengan Islamfobia. Ya, penghafal Al-Quran radikal. Padahal dia belum pernah punya anak yang hafal Quran. Coba punya anak dulu yang hafal Quran. Kalau anaknya umpamanya tiap pulang nempeleng, nggak boleh bilang radikal gitu. Ya, ini belum pernah punya juga radikal. Ini namanya apa? Nah, pembusukan. Ya, makanya diakali oleh Usaid ini, engkau datang. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan orang kalau sudah marah kan nggak berpikir panjang. Datang dia, ambil tombaknya, langsung datang ke tempat di mana diutusnya tadi siapa? Usaid bin. Begitu dilihat yang ada di majelis itu pengajian hanya dua, Mus'ab dengan siapa? As'ad. Dia marah besar ini, ya. Saya ditipu oleh siapa? Usaid. Katanya dia akan dibunuh, ini nggak ada orang, tapi dia sudah kadung penasaran. Dia sudah marah-marah buat tombak, ya. Dikatakan oleh Mus'ab, sini duduk, ya. Saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Kalau mau tertarik, silahkan ikut kami. Kalau tidak tertarik, sudah pergi. Kita dakwah harus itu, nggak boleh maksa orang, mengintimidasi orang, ya. Apalagi menutup jalan-jalan pintu hidupnya orang umpamanya. Nggak boleh, sekalipun dia non-muslim. Kalau itu haknya harus diberikan kepada dia, karena itu adalah apa? Hubungan kita di dunia yang tidak ada kaitannya dengan akidah, kecuali yang ada kaitannya dengan akidah. Akhirnya dengarkan, Masya Allah. Ini saya masih mengkaji, ada suatu disertasi, ya. Ini mencatat khusus bagaimana Mus'ab bin Umair itu dakwahnya sampai detail-detail, isi ceramahnya itu apa gitu, ya. Sampai bisa orang sekali dengar baca Quran langsung mau beriman, itu kan bukan orang biasa. Dulu ada siapa? Mario Teguh, ya. Muncul sekarang ada Mario Sepuh katanya. Nah, jadi apa itu? Itu orang kalau mendengar itu semua dicatat gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Ya, kita butuh menyiapkan para dai yang dicetak dan dikader khusus, yang mereka kalau ngomong itu menyenangkan. Kalau saya ceramah ini kan banyak yang ngantuk ini, ya kan? Karena saya bukan Mus'ab bin Umair. Rata-rata berat. Ini kok pada nunduk, kirain khusyuk, ternyata apa? Sudah mulai. Nah, ini bukan khusyuk ini kalau sudah ada suaranya. Ini kalau Mus'ab ini gak lama-lama memang ceramahnya, ya. Gak lama-lama ceramahnya, tapi langsung masuk, ya. Apa? Ternyata begitu selesai dibacakan Al-Quran, mengucapkan kalimat sama dengan yang diucapkan oleh siapa? Usaid, ya. Ini ternyata ungkapan luar biasa, ya. Makanya termasuk kata para ulama dakwah,
yang harus dipelajari oleh dai, khususnya orang-orang seperti saya yang rajin ceramah, ngisi Jumatan, itu harus dia menguasai apa? Sastra bahasa di mana dia tinggal. Ya, umpamanya kalau orang Betawi ini sering dengan pantun, kalau sering ceramah di komunitas Betawi harus bisa pantun itu. Karena menjadi apa? Pemancing orang mau mendengarkan ungkapan kita, ya. Nah, ini Mus'ab bin Umair seperti itu, akhirnya masuk Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis seperti tadi. Dan hebatnya ini kalau kita bisa mengislamkan pemimpin sebuah kampung, apalagi sebuah negara, itu sudah otomatis sama dengan pilkada DKI. Kalau dapat gubernur, itu semua wali kota, lurah, apa semua dapat itu, ya. Nah, makanya dia apa? Pulang, ya Allah, makanya pantas kalau apa? Arsy Allah itu bergetar. Gak diajarkan oleh Mus'ab bin Umair, pulang ke kaumnya, dia ceramahnya gini: kalian tahu siapa saya? Kalian tahu bagaimana kedudukan saya di kaum saya? Apa jawaban semua penduduknya? Iya, engkau adalah pemimpin kami yang paling benar. Engkau adalah yang perkataannya selalu apa? Didengarkan dan ditaati. Baru di sini. Mulai hari ini, kata Sa'ad bin Mu'adz, haramun alaikum, haram. Ya, siapapun dari kalian penduduk Aus ini, ya, kabilah Aus, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak masuk Islam, haram berbicara dengan saya. Allahu Akbar. Makanya saya sering mengatakan, Bapak yang punya perusahaan, yang punya kontrakan itu punya peluang dakwah. Ya, sampaikan kepada yang kontrak di rumah kita, jangan lupa sholat. Ya, kalau perlu setiap waktu sholat kita lewat saja itu, apalagi Pak Haji, lewat itu minimal mereka walaupun nggak ke masjid ada, nggak enak, nggak apa-apa, awalnya nggak enak. Apalagi yang punya perusahaan direktur, ya, saya bertemu dengan beberapa orang apa? Dia khusus yang pertama ada pengajian khusus di Rut. Ya, karena kalau yang di Rut ini pemikirannya sama, itu nanti akan apa? Yang lain gampang bawahannya. Tapi kalau di atasnya ini sudah nggak sama, susah. Ya, apalagi yang perusahaan-perusahaan kecil, umpamanya kita punya karyawan, punya restoran 10, ya, biasakan setiap pagi baca pengajian, gak usah lama, 5 menit saya. Ingatkan sholat, ingatkan berbakti kepada orang tua. Itu sebetulnya ladang apa? Dakwah. Dan di situ tidak akan ada yang menggeser-geser kita, nggak ada. Itu wilayah kekuasaan siapa? Kita. Tapi kalau Sa'ad bin Mu'adz, karena dia menguasai satu kabilah dan dia dipercaya betul, ya, dipercaya betul. Kalau kalian tidak masuk Islam, jangan sekali-kali harap bisa percaya dengan saya. Jangan ada yang bicara dengan saya sampai masuk Islam. Apa? Fama amsa, tidak masuk waktu sore, semua kabilah Aus semuanya masuk Islam. Ya, makanya saya tanya saudara-saudara kita yang berdakwah, khususnya orang-orang yang bersuku apa itu dari Kalimantan tuh. Nah, Dayak itu mereka hidupnya kan sering, ya, kemana ada pulau dia datang. Itu mereka yang pertama kali diislamkannya adalah siapa? Kepala sukunya. Ya, kepala sukunya Muslim itu biasanya sudah satu paket. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang sudah Muslim tapi masih nggak mau makan daging-daging yang halal, itu yang harus pertama dipengaruhi itu kepala suku. Ya, saya pernah diceritakan ada yang dakwah di ujung timur Indonesia, itu ditawarin apa, kelinci, nggak mau. Ya, tapi ini dia dakwah sehari 2 hari, bawa 2-3 peternak banyak gitu. Awalnya nyobain sate kelinci. Ya, yang belum pernah nyoba sate kelinci cobain, itu enak. Apaan ini makanan kayak gini? Ya, ini cobain aja. Ternyata lama-kelamaan mereka apa? Menikmati. Dan kalau sudah menikmati, yang haram ini akan mereka apa? Tinggalkan. Ya, mereka akan tinggalkan. Ini pertama kali dakwahnya, makanya semua penduduk Aus, kabilah Aus, mereka masuk Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Islamnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Makanya saya mengingatkan mulai dari sini, yang punya karyawan 3 orang, itulah dakwah. Itu kita nggak mungkin diganggu-ganggu orang. Ya, dan kita bukan menekan bawahannya, justru malah membantu. Karena kalau karyawan kita ya dekat dengan Allah,
akidahnya benar, itu perusahaan kita insya Allah akan dijaga. Tapi kalau yang kerja-kerja di kita akidahnya nggak lurus, ibadahnya nggak benar, itu jangan dikira tidak ada efeknya kemana? Ke perusahaan kita. Ya, makanya mulai dari situ, ini pelajaran dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian jamaah sekalian, hafizakumullah, ketika ada peperangan pertama kali, yaitu perang Badar, ini peran Sa'ad ini sangat besar. Ya, jadi Rasulullah perang Badar itu nggak niat perang. Ada orang-orang Quraisy itu kan pas hijrah itu mereka mengambil harta-harta milik kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang mau hijrah semuanya ditahan kecuali 3 orang loh. Yang mereka salaman, izin, bahkan diajak berantem. Siapa diantaranya? Umar bin Khattab. Ya, yang mau ibunya jadi janda, yang mau ibunya kehilangan anaknya, yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, ayo berantem. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Kalau Umar seperti itu. Ya, nah ini ketika mereka hijrah, semua hartanya itu ditahan, termasuk tadi Mus'ab bin Umair. Apa yang dilakukan? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu semua itu, ya, yang pembesar-pembesar Quraisy itu dikumpulkan hartanya, kemudian mereka kalau shoppingnya itu ke Syam. Ya. Jadi orang kalau kaya itu pasti shopping gitu. Ini dari zaman dulu ini ya, pembesar-pembesar ini hasil dari harta kaum muslim ini kan dikumpulkan dan jumlahnya banyak. Karena tidak sedikit, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah kaya sebelum pindah ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini keturunan orang kaya juga, makanya hartanya banyak. Apa harta yang dikumpulkan ini? Mereka berangkat dengan 200 orang pengawal, diutuslah siapa? Abu Sufyan, tolong belikan ini Hermes, apa itu merek yang harganya 1M apa. Kemudian mungkin belanja dulu Allah Ta'ala beli apa ya, tapi mereka memang belanjanya ke Syam. Kalau kita kan Tanah Abang atau kemana gitu, ini mereka belanjanya ke Syam. Ya, Rasulullah SAW mendengar ini harta milik kami, ya, tidak niat perang, mengajak beberapa sahabat di kota Madinah, tidak diwajibkan. Yang mau ikut kita akan takut-takuti dan hadang siapa? Kabilahnya Abu Sufyan. Yang ikut 313. Karena memang gak diwajibkan. Ada sebagian sahabat yang ikut, ya. Makanya sahabat yang ikut perang Badar itu dapat gelar namanya apa? Badriyun. Badriyun kalau laki-laki, kalau perempuan Badriyah. Orang yang ikut apa? Perang Badar. Berangkat, ternyata memang kalau orang kaya telinganya itu banyak. Karena bisa bayar orang. Begitu dengar Rasulullah keluar dengan 313, mereka hanya 200 orang pengawalnya. Abu Lahab, Abu Jahal menyiapkan mengutus dari kota Mekah berapa? 1000 orang. Jadi tambahannya jadi berapa itu? Sudah 1200 lawan 313. Rasulullah SAW sudah kadung keluar ceramah. Ini gimana ini? Kita pilihannya hanya 2. Balik lagi ke kota Madinah, atau kita yang jumlahnya sedikit melawan dengan orang yang jumlahnya apa? Banyak. Berdiri Abu Bakar. Rasulullah, jangankan kami diajak perang, kami disuruh nyemplung ke lautan. Kalau itu perintah kok, kami akan nyemplung ke lautan. Berdiri Umar. Tapi Rasulullah masih yang lain ngomong, yang lain ngomong. Kenapa? Karena ini yang ngomong semuanya penduduk Mekah, wajar. Karena harta mereka apa? Dirampas. Sedangkan perjanjian mereka dulu yang penduduk Madinah ini akan menolong Rasulullah SAW kalau di mana? Di dalam kota Madinah. Ini posisinya Badar ini di luar kota Madinah. Rasulullah memperhitungkan kalau yang muhajirin saja mereka yang akan siap membela mati-matian, yang Ansor nanti umpamanya pulang padahal jumlahnya mereka lebih dari setengahnya, ini sama dengan sedekahnya orang. Ya, makanya Rasulullah ayo sih. Ternyata berdiri Sa'ad bin Mu'adz, ya, dan mengungkapkan ungkapan yang hampir sama. Wahai Rasulullah, walaupun kami baiat, ketika baiat itu akan menjagamu hanya di dalam kota Madinah, tapi dalam kondisi sekarang ini sama, kami disuruh ke lautan pun kami akan ke lautan. Dari sini baru Rasulullah SAW mendapatkan apa? Keyakinan bahwa sudah mendapatkan dukungan dari siapa? Kaum Ansor. Akhirnya apa? Terjadilah perang, dan inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslim yang jumlahnya 313 bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih dari berapa? Dari 1000. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pertolongan dari siapa?
Allah. Bahkan di perang Badar, termasuk keistimewaan para sahabat, ada di sini yang pernah berjumpa dengan malaikat? Nah, nggak ada. Itu kaum muslimin yang ikut perang Badar, di antara kelebihannya mereka melihat malaikat. Ya, karena mereka juga sudah melihat orang 1200 lawan 313, kan berarti berapa? 1 berbanding 3 lebih itu. Ya. Tapi mereka melihat yang aneh-aneh, ke orang tiba-tiba lari jatuh gitu. Nah, ini diperlihatkan siapa? Malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk di antara manaqib, ya, keutamaan dan sikapnya yang luar biasa, kontribusi Sa'ad bin Mu'adz terhadap Islam. Makanya sebisa mungkin minimal kita kalau tidak bisa menambahkan kebaikan kepada Islam ini, minimal jangan menjelekkan. Ya, kalau kita tidak bisa ngajakin orang masuk Islam banyak, jangan orang yang sudah muslim dikeluarin dari Islam. Dengan cara apa? Dengan cara sikap kita nggak baik, kalau ngomong nggak diatur, ya. Nah, itu akan geser sebagian akidah saudara-saudara kita, ya. Nah, yang kedua, sikapnya yang luar biasa selain di perang Badar adalah perang Khandaq, ya, atau yang disebut dengan perang Ahzab. Ahzab ini kalau bahasa sekarang sama dengan partai, ya, kumpulan beberapa partai, disebutnya kalau sekarang koalisi, ya. Siapa yang berkoalisi? Semua orang-orang kafir dengan orang-orang Yahudi dari Bani Ghatafan dengan Bani Quraidah. Itu semua mengepung kota Madinah, sampai-sampai Rasulullah SAW bingung strateginya apa? Dikepung semua, tidak ada yang bisa keluar. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi mengusulkan apa? Membuat parit. Makanya disebutnya perangnya apa? Perang Khandaq. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Khandaq ini Rasulullah melakukan negosiasi. Apa negosiasinya? Kata Rasulullah SAW kepada Yahudi Bani Ghatafan, ya, kata Rasulullah, engkau orang-orang Yahudi dari Bani Ghatafan itu enggak usah ikut perang. Nanti kalau di kota Madinah musim panen kurma, 1/3 dari hasil panennya kami berikan kepada kalian. Mendengar ini, Sa'ad bin Mu'adz langsung menemui siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau bukan? Kalau wahyu, kami akan ikut. Atau ini adalah strategi yang kau buat? Atau yang ketiga, ini adalah justru ingin menolong penduduk kota Madinah karena sudah dikepung dari semua penjuru. Kata Rasulullah SAW, ini adalah cara saya, karena kalau dihitung-hitung semua kota Madinah sudah dikepung dan jumlah yang mempunyai banyak, ini Madinah akan hancur lebur. Nah, prediksi siapa? Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Kami tidak ridho. Dulu kami sebelum Islam saja tidak punya izzah, itu nggak pernah memberikan kurma kepada Bani Ghatafan. Mereka kalau mau beli dari kami. Sekarang kami sudah menjadi orang muslim, punya izzah, 1/3 dari kurma Madinah harus kami berikan kepada mereka. Kami tidak ridho. Rasulullah SAW, kalau bukan wahyu, kami siap perang sampai darah penghabisan. Rasulullah mendengar ini akhirnya dapat juga, karena memang Rasulullah melakukan negosiasi ini untuk memancing apa? Keberanian siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Khandaq ini, ya, terjadi perang dan kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena orang Arab tidak mengenal strategi buat parit. Jadi orang kalau buat parit lari, ternyata langsung masuk ke mana? Nah, ke parit itu mereka nggak paham strategi itu, ya. Nah, akhirnya banyak yang masuk parit, ya. Dan pada perang Khandaq ini, sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, ya, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang rata-rata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, menurut catatan para ulama sirah, itu setiap ruas dalam tubuhnya hampir ada bekas tusukan pedang atau panah, ya. Makanya kalau kita ibadah agak sedikit capek, bosan, kita harus ingat-ingat, milih sekarang
Ya, dengan kondisi seperti ini atau lebih berat seperti sahabat yang setiap ruas tubuhnya ada tusukan pedang. Kira-kira kuat mana? Dua-duanya nggak kuat. Makanya lebih baik yang udah ada aja sekarang, ya kan? Jangan dikira sholat berjamaah itu gampang apa susah. Tapi kalau ditawarkan, mendingan ditusuk pedang apa mendingan sholat berjamaah? Nah, yang mungkin ada dan ditusuk pedang juga belum tentu ada kan kalau sekarang. Bahkan kalau umpamanya ke masjid ada yang tusuk pedang malah jadi geger nanti. Nah, kita nggak siap. Yang ada sekarang itulah tantangannya. Ya, apa? Karena bagian dari tangan ini, ya, yang menjadi urat nadinya itu terputus. Kenapa? Sabetan pedang. Darahnya keluar sampai akhirnya dipangku oleh Rasulullah SAW dan ditutup dengan kain yang putihnya. Kemudian Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdullah yang tadi diriwayatkan, Inna arsya rahman, sesungguhnya arsy-Nya Allah yang Maha Rahman, ihtazza, bergetar limauti Sa'ad bin Mu'adz, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita setiap kali kita sholat, hadir pengajian, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal kita ini gak banyak dan tidak sekuat para sahabat, tapi mudah-mudahan sejadah-sejadah rumah-rumah kita yang dipakai sholat duha, sholat tahajud, semuanya nanti bisa memberikan apa? Hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW walaupun tingkatannya belum maksimal, apalagi kita tidak akan mungkin nampaknya sampai arsy Allah itu bergetar gara-gara meninggalnya kita. Minimal yang tadi, sejadah kita menangis, bumi di mana sering kita injak menangis, kemudian langit di mana amal soleh kita ketika kita wafat mereka merasa kehilangan. Nah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, ya, mudah-mudahan alam kuburnya senantiasa dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kemudian saudara-saudara kita ini banyak yang sakit, dengan keberkahan majelis ini mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tidak sedikit rata-rata orang semakin tinggi pendidikan malah semakin banyak utangnya, betul apa enggak? Ya, orang-orang tua kita dulu hanya kuli-kuli tapi nggak punya utang. Kita yang S1, S2, S3, makanya kebanyakan S malah jadi beku. Ya, malah banyak utangnya, rata-rata malah orang semakin kaya semakin banyak utang. Mudah-mudahan segera dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melunasi hutangnya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.